titit. Kembali lagi dua sahabat kemo. Iya tak, ya dua sahabat kemo. Apriben. Ya beli no. Betul. Semending sih pro, isunya kontra no. Ya ambil gulet bayi dah kalau isunya. Berarti ente kudu ana sing dari host kayak wingi. Sing tengah-tengah kang lebih. Aja Iksan. Walaupun balas dendam. Khawatir demen gini. Khawatir demen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sahabat Imsun Pemuda Keren. Kita kedatangan tamu lagi. Tamu pemerintah dari sahabat-sahabat. Ada sahabat Kustano yang sudah melanglang buana dari berbagai organisasi, pengalaman, kuliah dan lain sebagainya, dan sahabat Iksan yang kurang berpengalaman sebenarnya. Saya nggak tahu ini seperti apa. Oi, gimana Bung Tano? Kabarnya sehat? Alhamdulillah, baik. Aktivitas terakhir dalam 1 minggu apa saja nih yang sudah dilakukan oleh Bung Tano? Biasa. Dolan. Ngapa? Kemarin itu habis ada persiapan acara. Acara sendiri? Bukan. Acara orang lain berarti. Iya, acara maulidan. Kalau sahabat Iksan gimana? Alhamdulillah sekarang baik. Sekarang baik. Ya. Tadinya sih agak edan sih sedikit. Agak edan. dalam apa nih edannya nih? Ya biasalah, kan orang tuh harus butuh gila maksudnya. Biar nggak pusing kayak samping saya ini. Emang stres. Sebenarnya memang kalau ini berdua kumpul tidak ada akurnya, tidak ada akurnya. Untuk sahabat-sahabat sekalian perlu diketahui juga Bung Tano dan sahabat Iksan ini memang sekarang di Ansor, tapi Bung Iksan sekarang masih di IPNU dan juga sahabat Bung Kustano di IPNU juga dulu. Dulu waktu di IPNU apa saja kegiatan yang dilakukan? Siapa, Pak? Oh iya, nanti sabar Pak, sabar. Sahabat Iksan gimana? Yang dilakukan? Yang lebih jelas itu Kustano itu kan mantan ketua, demisioner. Jadi ya Kustano aja dulu lah. Kustano. Yang ditanyakan Kustano aja dulu. Enggak, saya kan yang jadi host. Oh, iya. Harus nurut dong ke host. Ya kalau dulu itu kata sahabat Tano itu saya itu adalah pembungkang. Ya, pembungkang apa nih? Dalam Ya, arti pembinasaan atau pembina? Enggak, maksudnya apa sih ya bahasa ini enaknya apa nih ya? Gini Pak, kita itu dulu itu kalau di hewan ya, Iya, kita iya. hewan. Kok hewan maksudnya? Benar. Kalau Kita diibaratkan hewan. Kita itu hewan anjing, Pak. Iya. Anjing. Iya, saya hewan anjingnya, ini najisnya. Anjing. Jadi saling mengikat, tidak Betul. terpisahkan. Iya, tidak terpisahkan, tapi ya gitu. Kira-kira gitulah. Kalau seperti itu berarti memang Bung Tano dan sahabat Iksan itu tidak terpisahkan dalam kegiatan, dalam keseharian, itu pasti bareng dulu itu. Betul, Pak, betul. Kalau masalah tentang percintaan, ada clash enggak antara Bung Tano dan sahabat Iksan? Oh ya beda sangat nih. Beda tipe. Beda tipe. Kalau saya tanya dulu, kalau tipenya Bung Kustano menurut sahabat Iksan itu orang yang seperti apa? Kalau menurut Cewek ya. Cewek. Tipenya Kustano ini sebenarnya sih nggak neko-neko orangnya. Yang penting sederhana, setia, cinta selalu, dan
Ini tipenya Bungkus Rano bukan? Iya, ini Sahabat tipenya Iksan. Bustano. Oh, iya. Ini. Iya. Yang saya tahu gitu. Nanti Tipenya. saya kira itu curhatan pribadi, pengalaman. Ya ini tipenya Bustano ini tuh orangnya ya nggak neko-neko lah. Banyak nggak terlalu cantik banget, nggak terlalu jelek banget maksudnya sih. Ya sedang-sedang saja. Yang penting HP itu nggak Apa? sepi. Oh, nggak sepi. Ya kata dia kan kalau HP sepi kan kayak jimbot, Bos. Fungsi HP menjadi permainan. Iya, fungsinya HP jadi kayak Tapi permainan. saya balikkan lagi pertanyaan. Pertanyaannya tipenya sahabat Iksan menurut Bungkus Tano gimana? Yang penting mau, Pak. Yang penting mau. Lu kejam banget sama gue, coy. Pak, kalau masalah percintaan ya, Iksan ini sahabat Iksan ini adalah salah satu orang yang ngenes, Pak. Ngenes. Betul. Bisa diartikan ngenes itu kayak gimana? Kenapa ngenes? Iksan itu sering kali berpacaran, sering ya. Sering. Berarti lebih dari 3. Betul, lebih dari 3. Tapi sering ditinggal nikah. Korban ditinggal nikah Betul, sore ini. betul, iya. Makanya tadi Bungkus Tano mengatakan gila. Itu salah satunya. Tapi ditinggal nikah kan saya hadir, Pak. Iya kan, tapi kan ditinggal nikah yang penting. Ya tapi kan Hadirnya itu apa? Ya sebagai hadirnya apa? hadirnya sebagai tamu undangan. Ya, Karena udah. saya diundang kan, Pak. Ya masa saya nggak hadir berarti kan sombong dong. Ya berarti kan intinya antum itu ditinggal nikah. Ya kalau itu ya iya. Percintaannya itu tidak pernah. Tapi beres. sebentar gini. Saya Karena saya nggak mau, Pak. Karena saya Sebentar, sabar. Bung, tapi saya mau tahu juga sebetulnya yang diinginkan oleh sahabat Iksan perempuannya itu dia berorganisasi nggak? Ya gitu. Kalau Iksan ini sama, dia mau perempuan yang suka berorganisasi. Kemudian dia tadi ya? pentingnya yang mau, yang mau itu poin penting sudah. Siapapun yang penting. Betul. Tapi selama di PNU itu kan ada IPPNU ya Pak. Iya, betul. Jadi gimana Bung? Ada yang perempuan yang pernah disukai nggak? Dari Iksan. sahabat Iksan. Iya dong. tentunya nggak ada kan. Karena tadi yang mau. Bukan. Yang penting Tentunya mau. nggak ada kan. Tentunya nggak ada dong. Sabar dong, Bos. Mau dibuka apa gimana nih? Harus dong. Harus dong. Nggak apa-apa ya. Ini izin dulu nih. Ini Ya nggak apa-apa. Boleh. Ya sok aja. kalau memang nggak boleh ya inisial. Ya emang kalau bicara tentang IPPNU bahwa sekarang Iksan kan sudah punya yang deket nih, sudah deket nih, dan itu ya ketua IPPNU. Oh, jadi salah satu lah ya. Betul. Ketua IPPNU mana apa? Hah? Bukan. Planet Jupiter. Ketua IPPNU Planet Jupiter. Bukan Cabang planet Jupiter. Iya. Cabang PCI, istimewa iya. ya, cabang istimewa. Oh bukan ketua, tapi anak IPPNU enggak. Tapi menurut sahabat Ihsan punya pasangan dari IPPNU itu gimana? Ada positif negatifnya gimana? Sahabat? Ya pasti kalau kita bahas saya suka sama satu organisasi pasti ada posisi negatif dan Positifnya dulu. positifnya berarti. Positifnya ya gimana? positifnya itu kita sering kerjasama bareng nih, kerjasama bareng, terus kita berjuang bareng juga. Emang hostnya di sana Pak. Oh iya. Ini narasumber yang tidak berakhlak seperti ini. yang nanya sebelah sana yang nanya. Nah terus untuk soal negatifnya ketika bahasa putus, kebanyakan orang itu ketika putus dalam pacaran, dalam kutip pacaran nih, dalam satu organisasi kebanyakannya musuhan gitu. Kayak lu Itu pengalaman? Enggak, saya karena saya nggak pernah kayak teman-teman aja banyak kan. Termasuk Bungkus Tano? Yes, betul. Ya, betul. Siapa yang musuhan? Ya nggak musuhan, tapi lewat gangnya aja nggak mau gitu.
depan rumah apalagi ya? Apalagi itu. Enggak itu bukan depan rumah. Lewat kecamatannya aja nggak mau gitu. Apalagi denger namanya itu nggak mau pasti. Tapi biasa banget. Masa sih? Iya. Masa lewat aduman si muter? Penutupan jalan, Pak. Oh, yang di mana? Yang di mana dulu? tapi ini saya mau tahu sebetulnya IPPNU itu cantik-cantik enggak sih? Kalau menurut saya sih cantik ya karena itu Tapi perempuan kan. kenapa sahabat Iksan belum pernah punya pasangan dari? Ya karena saya udah Terpanita. komitmen dengan sendiri dalam arti saya nggak mau berpacaran di dalam organisasi gitu. Oh. Caranya yang luar aja lah. Oh, Gitu. iya. Apa karena nggak ada yang mau? Mungkin itu pertanyaan besarnya harusnya. Aduh. Gimana Bu? Cantik-cantik enggak sih? Jawa bos. Cantik lah. Hah? Cantik-cantik. IPPN cantik-cantik. Cantik-cantik. Betul. Yang paling cantik itu siapa Bu? Menurut Yang Anda? paling cantik itu IPPNU itu ada Siapa yo? pada kelamaan. pada tahun Ini kemungkinannya memang cantik-cantik, saking cantik-cantiknya susah Jadi memilih. susah. Ya. Banyak, soalnya Kemungkinan kedua memang ada satu orang yang memang paling cantik tapi tidak bisa mengatakan. Oh iya, ya bisa jadi itu. Jadi siapa, Bung? banyak itu di periode tahun 2012. 70-an. Lama amat bos. Siapa, Bung? Menurut Anda? Jujur aja bos, nggak apa-apa bos. Ada lah. Ada Iya. inisial, Bos? Inisialnya itu I. yang paling cantik itu Oh. inisialnya Wahyu. Wahyu. Emang ada. Wahyu Ibnu bos, Oh, Wahyu iya. Ibnu. Siapa? Oke. Oh jangan-jangan ini ketua IPP-nya Wahyu sama. Betul, itu Siapa saja. namanya? Mbak Neng itu kalau menurut saya cantik imut, Candi Imut. Terus? cantik imut, terus kecil kayak kurang. Sering nyempil hutan-hutan. Mungkin itu peribahasa saja. Jangan diambil hati lah pokoknya. Relatif Kalau- sih Pak kalau cantik tuh. Ya memang sih. Manusia. Kalau menurut sahabat Iksan, Ya kalau saya sih semua orang tuh cantik ya. Tapi semua orang. bukan semua orang, semua wanita tuh cantik. Oh. Tapi ada yang lebih cantik lagi. Siapa tuh? Kalau saya yang pandang itu Dek Faras panggilannya. Tuh, enggak mengakui Pak. Kenapa? Padahal cewek dia tuh anak PPNU. Iya tak? Mbak, dengar pesan Mbak. Mbak, Silakan dengar saya. Silakan dengar saya ya. Saya Kamu jawab ini. parah nih. lah kan ini jujur bos. Oke, sob. Kan dia bertanya kan ke saya. Tapi kan berarti cantik kan tidak mesti dimiliki. Oke, Iya kan. Ya betul. Anda Bisa mau promotori Ah, saya iya, aja betul, pegawaiannya. Iya, terus. Obo saya sering ngomporin Iya, Anda. terus. Sebenarnya yang host itu siapa? Anda tak kamu. Iya. Kok ngatur-ngatur? Iya, terus. Sabar. Terus. Tapi saya mau tahu nih. Positifnya, keuntungannya berpacaran dengan orang yang berorganisasi itu seperti apa? Satu-satu dulu ya. Tadi dari Bung Tano, sekarang sahabat Iksan. Positifnya. Keuntungannya. Keuntungannya. Nah, Ya keuntungannya ya kita nggak terlalu buang duit gitu sih. buang duit. Iya. Nggak terlalu banyak, maksudnya Oh, ngirit gitu, ngirit. Berarti ini sih curhat, Bung. Berarti ini sih Mukanya ke curhat. sana, nanya ke sana. Tendensius ya. Tapi yang sini memang narasumber tidak berakhlak. Ya satu itu keuntungannya kita ngirit, terus ketika ada kegiatan kan bareng nih, nggak usah apel-apelan malam minggu. Oh, bisa jadi berarti apelnya di dalam kegiatan. Iya. Oh. Tapi bukan saya belum pernah praktek soalnya, tapi melihat teman-teman yang berpacaran dalam satu organisasi itu ketika ada kegiatan ya sambil berpacaran, sambil ngapel gitu. Kebanyakan orang, Ya. ya seperti ya contoh teman saya lah. Saya melihat dari teman saya Gimana? yang posisinya tuh dulu itu
bendahara cabang gitu, sama pacarnya sama disebutkan boleh nggak? Oke, kalau memang ini sensitif saya cut. Kok gitu sih? Tapi menurut Kustano, Bung Kustano nih, keuntungannya apa? Ya gitu Pak. Ya banyak keuntungannya. Yang paling untung? Salah satunya itu keuntungannya ya pasangan kita yang mengerti posisi kita. Oh. Yang paling utama sebenarnya. Dalam apa nih? Dalam hal kegiatan kita, kegiatan. Waktu mungkin. Tuh. Karena kan saya pernah baca di salah satu buku kalau perempuan itu butuh perhatian, laki-laki butuh pengertian. Jadi kalau katakanlah pasangan kita itu tahu kegiatan kita kurang mengasih perhatian, itu mengerti lah minimal, berarti seperti itu ya. Betul, keuntungannya salah satunya itu. Iya. Yang lain, Bung? Ya itu. Ya itu apa? Poin pentingnya itu. Betul. Tapi kan terkadang juga ketika dalam satu itu kegiatan, walaupun sudah mengerti kegiatannya sama, tapi kalau tidak ada kabar atau komunikasi lewat medsos, itu kan terkadang kita kesel juga, Bos. Benar nggak sih, Pak? Ya. Tapi kan minimal dia kan tahu, Pak. Ya, dia tapi itu kan tahu kegiatan kita dan mengerti karena memang sama-sama satu organisasi. Tapi kalau saya boleh berpendapat sih, sejauh mana laki-laki, pasangan laki-laki ini memberikan perhatian kepada perempuannya, ya selesai, tidak ada masalah. Ya, sebetulnya. itu betul sih. betul apa? Betul 9. Salah satu. Tapi gini Bung sama sahabat, ini saya tuh pernah dapat omongan dari salah satu teman saya lah, bahwa konsep percintaan itu ada yang bilang lebih baik dicintai daripada mencintai. Itu salah satu konsep lah. Menurut Bung Kustano itu konsepnya benar nggak? Atau yang lebih tepat seperti apa sih, Bung? Kalau saya sih lebih suka mencintai, Pak. Lebih suka mencintai. Betul. Kalau kata Kang Lutfi tuh mahabbah. Apa kan dicintai, Bos. mencintai sama. bukan cinta. Cinta. Iya. Lu ngerti enggak sih? Gitu. Mencintai berarti Betul, kalaupun mencintai. bertepuk sebelah tangan Betul, yang penting saya mencintai. mengagumi. Oh, berarti mencintai itu bagian dari ekspresi kita kepada orang yang dicintai. Iya gitu. Kalau sahabat Iksan, berarti konsep itu diputar balikan ya sama. Ya sebenarnya sih konsepnya sama kayak Kustano itu, Bung Tano lah. Tapi di halayak teman-teman pemirsa nih, itu pasti banyak lah kalau mencintai sih makan hati, lebih baik dicintai bebas, karena yang mencintai ya orang lain, kita menjadi subjek, kita melakukan apa saja juga bebas. Iya. Kan halayak orang seperti itu. Itu menanggapi seperti itu gimana? Ya sebenarnya sih kembali lagi kepada orang yang masing-masing, Pak. Masing-masing. Iya. Gimana? Ya, Kalau yang dipraktekkan oleh sahabat Iksan, ya kalau saya mah kembalikan lagi, walaupun saya mencintai ya, tadi kata Kang Kustano dan saya sependapat sama Bung Tano nih, lebih baik kita mencintai daripada kita dicintai. Kenapa? Kalau kita mencintai, dia nggak merasa disakiti, walaupun dia menyakiti kita bahasanya. Tapi kalau kita dicintai, ketika saya tidak respon, ya takutnya dia mencintai. jadi pemirsa, ini ada orang korban mencintai. Saya ambil kesimpulan, ini adalah korban. Kenapa? Kenapa saya tidak suka dicintai? Ya, Yang pertama nih. Sadar diri, Bos. Sepakat saya sepakat itu. Satu sadar diri. Betul. Yang kedua, lu mampu nggak? Sadar diri, Pak. Tapi kita itu nggak sekaya Rafathar. Bukan.
Tapi harusnya kan konsep percintaan itu bukan mencintai ataupun dicintai. Konsep percintaan yang seharusnya kan saling mencintai, saling dicintai harusnya. Karena menuju ke titik tujuan itu harus bareng-bareng. Kalau mencintai dan dicintai itu yang berjuang satu. Harusnya mungkin seperti itu. Ya tapi kan terkadang orang-orang kan beda-beda nih Pak. Kan kalau isi hati kan nggak tahu itu. Walaupun kan kemarin saya udah bilang nih. Ke siapa nih? Enggak, maksudnya kata-kata di status gitu. Gimana statusnya? Cocot kalau atiku sejen Pak. Cocot bilang ada cocot sih bilang bahasanya. Apa? Mulut bilang saya suka sama kamu, hati aku benci sama kamu, bro, kan gitu. Makanya saya diartikan cocot kalau hatiku sejen. Gitu. Makanya ya udah lebih baik saya mencintai. Itu kan konsep itu kan bisa ke teman, sahabat. Tapi kalau ke yang mencintai kan harusnya sih nggak seperti itu, antara hati dengan masa iya mau contoh ya, mau nembak cewek, saya nggak mencintai banget tapi ngomong I love you, saya cinta padamu, bullshit itu. Ya itu gombalan saja itu. Gombalan itu. Tapi menurut Bung Ustano seperti apa itu? Ya gitu Pak, sama kayak Iksan tadi. Apa? Tadi Iksan bilang. Ini baru ditemukan bahwa mereka berdua yang biasanya kontra soal konsep cinta sama. Tapi dibalik Pak. Tadi kan kalau Iksan kan bilang kan mulut bicara I love you, tapi hatinya tidak mencintai. Kalau saya mencintai, tapi mulutnya tidak bisa ngomong. Gagu gitu ya. Saya itu sebenarnya mencintai seseorang nih, tapi mulut saya itu susah. Wah. Jangan-jangan Bung Gustano juga konsepnya tadi, yang penting mau. Jangan-jangan. Oh, berarti Anda ya bilang kayak gitu tuh, berarti diri Anda sendiri dong. Kembali lagi Pak. Ini harus ada klarifikasi. Kembali lagi. Sadar diri. Ya berarti udah kita korbannya sama Pak. Korbannya sama beda tuh. Maksudnya sama konsepnya. Kalau ada yang mau karena kita sadar diri kan. Ya sudah dong. Berarti kita sepakat hari ini ya. Oke, kita ya wis lah. Ini berarti pembuatan kesepakatan di hari ini antara Bung Gustano dan sahabat Ihsan. Jadi bertemu dalam satu visi untuk ini percintaan. Untuk konteks ini kita sepakat dulu. Tadi dulu saya masih bertanya-tanya kenapa kok sekarang Anda bilang sepakat? Biasanya nggak sepakat terus. Harusnya kontradiktif ya. Iya. Udah nggak apa-apa untuk kali ini. Salaman dulu. Enggak dulu. Oke. Jangan-jangan Anda tidak mau ada yang Saya bukan yang penting mau. apa? Tipe saya tinggi, Bos. Apa bos? Tinggi. Apa tingginya gimana? Orangnya tinggi apa gimana? Tidak bisa diungkapkan oleh nalar. Gaib dong bos. Tidak bisa diungkapkan oleh nalar. Berbicara gaib nih, Iya. berbicara gaib. Menurut Bung Gustano dan sahabat Ihsan, ada nggak sih percintaan yang melakukan dengan gaib-gaib seperti itu? Oh ya banyak sekali bos. Anda pernah merasakan? Ya nggak pernah merasakan tapi Pernah melakukan? memberi saja. Pelaku pasti pelaku. Saya nggak pernah tapi memberinya pernah saya. Ini sepertinya pencitraan saja. Hal yang seperti itu tuh menurut narasumber gimana sih? Ya kalau menurut saya percintaan kayak gitu ya Sah? nggak sah sih. Nggak sah? Nggak fair? Pengecut ya? Pengecut banget itu. Ya pikirannya pendek aja. Perempuan kan nggak satu bos, masih banyak gitu. Ya mungkin kalau Ya. teman-teman yang minta ke teman-teman juga soal bangsa gaib kayak gitu, kebanyakannya dia yang tersakiti, jadi melakukan hal seperti itu. Sepertinya sahabat Ihsan ini sudah sangat
memahami soal itu karena nggak tahu pelaku atau hanya seperti yang dikatakan tadi oleh sahabat Iksan. Oke, kita ganti pembahasan saja. Sepertinya nggak menarik gitu, karena pelaku sensitif banget gitu. Jadi saya sih kembali lagi ke IPPNU. Jadi yang sekarang ada nggak yang sekarang disukai oleh Bung Gustano ataupun sahabat Ihsan di IPPNU? Jangan lihat ke saya dong. Ada nggak, Bung? Apanya tuh, Pak? Ya cewek di IPPNU. Zaman ini konteksnya Yang suka atau dong. sama cinta nih? Suka nih, bagian dari suka itu bisa mengagumi, bisa hanya memang sekedar senang melihatnya. Itu kan bagian. Tidak harus memiliki, konsepnya tadi tidak harus memiliki. Ada nggak, Bu? Hari ini? Ya, hari sekarang. Jangan sampai ngomong hari ini karena tidak memikirkan, nggak ada sama sekali. Ya, sekarang itu ada. Siapa? Yang saya kagumi, yang dari PPNU. Iya. Ya memang PPNU yang ditanyakan. Tadi sambil Ya apa? Ada minuman nggak? Ini kayaknya ini nih. Enggak. Siapa? Ada. Boleh Perlu disebutan tak? Ya nggak apa-apa tuh. Saya mengagumi beliau itu dari ininya, Pak. Dari kontribusinya dari beliau terhadap IPPNU. Oh. Saya sih berharap soal cintanya, soal senengnya, mengaguminya. Ya kan tadi Saya kan berharap. tidak mesti ini. Saya berharap seperti itu, biarkan sahabat Gustano ternyata itu. Iya, biar tahu, Bos. Saya itu mengagumi pergerakan beliau, kemudian mengagumi Dah, to the point. Beliau itu siapa? namanya. Bukan nama orang tua, Mbak Arnis. nama orang tua. Mbak Arnis, saya itu mengagumi Mbak Arnis, Pak. Dia itu benar-benar apa ya? Di PPN itu maksimal. Sekarang beliau sedang di PPN. Untuk pemirsa yang belum tahu Mbak Arnis salah satu rekan kita di PPNU, baik itu asalnya dari Gebang. Memang di PAC maupun di PC itu totalitas. Karena beliau memang jomblo sih sebenarnya. Ya kayak tahu ya. Kalau sahabat Iksan gimana sahabat Iksan? Pangura. Kalau ini sensitif boleh komen nanti dikat. Balov. Kalau saya mah mungkin untuk teman-teman yang lama kayaknya belum ada ya, karena nggak terlalu deket nih. Tapi kalau sekarang zamannya waktu ketua si Yusuf nih, mungkin ada salah satu, ya itu tadi 9. Hah? 9. Ya satu dari 9 tuh. Ya, Salah satu siapa? Ya tadi yang Gustano yang sebutkan itu. Oh itu juga. Sunensi Selima. Wih. Neng. Yang kalau kegiatan nyeker. Ya, yang paling saya suka itu ketika kegiatan nyeker, tapi ujung-ujungnya sakit itu. Oh, kecapean mungkin. Kecapean. Mbak Neng, lup. Lup. Oke, mungkin kita ngobrol sampai segitu dulu. Kalau kesimpulannya memang kita ngobrol ngalor ngidul. Kita hanya mengisi waktu luang saja. Jangan lupa terus saksikan podcast Sahabat Isun Pemuda Keren yang setiap minggu pasti tayang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Neng, lup, salam buat anggotanya.